Halo, saya Ongki Wiyanto dan masih di kelas Rahasia Menguasai Ilmu Public Speaking dengan Teknik NLP. Dan pada video kali ini kita masuk kepada teknik menyusun isi presentasi bagian kedua dan teknik menyusun isi presentasi dengan cara atau bagian yang ketiga. Bagian kedua adalah kamu dapat menyusun sebuah isi presentasi dengan konsep atau teknik masalah dan solusi. Seperti namanya, maka kamu dapat dan harus melontarkan masalah-masalah yang dihadapi oleh audiens kamu sehubungan dengan tema atau topik yang kamu bahas, dan juga harus berikan solusi untuk mengatasi masalah tersebut. Penting untuk kamu pahami bahwa ketika ingin menyusun teknik presentasi menggunakan masalah dan juga solusi, kamu harus pastikan untuk mengetahui apa yang menjadi masalah audiens kamu saat ini sehubungan dengan topik kamu. Contohnya, kalau saya menyusun isi presentasi menggunakan masalah dan solusi dengan tema public speaking mastery, maka akan jadi seperti ini isi presentasi saya. Poin yang pertama adalah saya akan sampaikan apa masalah-masalah yang dihadapi oleh audiens saya. Saya akan mencari tahu apa masalah orang sehubungan dengan public speaking atau presentasi. Sesudah itu, saya akan membuat poin pertama atau poin utama yang pertama, yaitu masalah-masalah orang. Semisal, masalah yang pertama adalah takut. Yang kedua adalah isi presentasi yang tidak jelas. Yang ketiga adalah bahasa tubuh yang kaku. Ingatlah bahwa ada poin utama, ada poin tambahan, dan kamu juga harus menempatkan logos dan pathos atau data dan cerita. Kembali lagi, jika saya mengatakan bahwa poin yang pertama yang menjadi masalah adalah takut, saya harus mencari datanya atau logosnya. Di mana data pendukung dari pernyataan saya bahwa mayoritas orang mengalami ketakutan atau kegugupan ketika akan presentasi. Saya akan ambil data dari Research the People Almanac Book of List. Kemudian saya masukkan di sana sebagai logos atau sebagai penunjang poin saya tadi. Lalu yang kedua, saya akan mencari tahu yang namanya pathos. Apakah dari pengalaman saya pribadi atau pengalaman sahabat saya yang akan saya ceritakan pada poin tersebut. Sehingga saya punya dua bagian, yaitu data dan cerita, untuk memperkuat satu poin saya bahwa masalah yang dialami oleh kebanyakan orang sehubungan dengan public speaking atau presentasi adalah ketakutan. Kemudian poin yang kedua adalah isi presentasi yang tidak jelas. Kembali lagi, saya harus mencari datanya. Saya harus mencari faktanya, atau saya harus mencari logosnya tadi untuk memperkuat statement atau pernyataan saya bahwa masalah yang dihadapi oleh kebanyakan orang selain takut adalah isi presentasinya yang tidak jelas. Dan poin yang ketiga yang menjadi masalah yaitu bahasa tubuh yang kaku. Ingat, harus ada logos dan juga pathos. Sesudah saya mengemukakan masalah-masalah yang dihadapi oleh audiens saya atau kebanyakan orang sehubungan dengan public speaking, maka pada bagian kedua atau poin yang kedua, saya harus memberikan solusinya. Apa sih solusi untuk mengatasi 3 masalah yang sudah saya lontarkan tadi? Semisal, solusi yang pertama untuk mengatasi rasa takut, saya katakan atau saya sampaikan harus menguasai topik kamu atau subject mastery, menjadi poin yang pertama. Ingat, ada poin utama, ada juga poin tambahan, dan harus ada logos dan pathos. Lalu saya akan sampaikan yang kedua, bagaimana cara mengatasi problem nomor 2 atau problem yang kedua, yakni isi presentasi yang tidak jelas. Dalam solusi, saya akan sampaikan cara menyusun isi presentasi atau sequencing yang baik. Ingat, sekali lagi, ada introduction di situ, ada body di sana, dan ada yang ketiga namanya conclusion. Dan sekali lagi, harus ada logos, data, dan juga cerita atau pathos. Dan yang ketiga, yakni jawaban atau solusi untuk mengatasi masalah yang ketiga tadi, yakni bahasa tubuh yang kaku. Bagaimana cara mengatasi bahasa tubuh yang kaku? Tatapan mata yang baik, gerakan tangan, posisi berdiri, basic position, atau intonasi dan volume suara. Itulah solusi atas masalah yang ketiga. Kembali lagi, selalu harus ada logos maupun pathos.
Demikianlah cara menyusun isi presentasi dengan menggunakan teknik masalah dan solusi. Di video berikutnya, saya akan bicara tentang teknik menyusun isi presentasi menggunakan segitiga dan juga menggunakan yang namanya adalah versus.